Ingatkah Anda saat Anda pertama kali membeli sesuatu oleh hasil kerja Anda sendiri, atau saat pertama kali Anda mengunjungi suatu tempat? Yang pertama pasti selalu mengesankan dan sulit dilupakan. Pekan ini kita akan belajar tentang pelayanan Yesus yang pertama dari point of view Yohanes. Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode kedua Inverse, pedoman belajar Alkitab Pemuda. Pada kuartal ini kita akan mempelajari Injil Yohanes, dan video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu mempelajarinya secara mendalam melalui ebook Inverse yang ada di deskripsi video di bawah ini. Dan pada kali ini kita akan belajar dari topik awal pelayanan Yesus, dan saya sudah bersama dengan Pendeta Evan, Bang Jordan, dan Kak Keisha. Halo, shalom. Sudah siap? Siap. Oke. Kalau gitu Bang Jordan boleh pimpin kita. Boleh. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk dapat memimpin kami dan menuntun kami selama kami mendiskusikan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan pelajari dari Yohanes 2. Yohanes pasal 2, kita akan baca dari ayat 1 sampai 12 saja. Yohanes pasal 2, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat 12, Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Oke, baik, terima kasih. Di Yohanes pasal 2 ini adalah salah satu cerita yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan dari kecil, dari saya masih sekolah sama anak-anak, dan juga di cerita anak-anak ini sering sekali diceritakan. Namun mungkin kita, ya udah, cuman oh iya mujizat pertama Yesus, oh ya oke, hore gitu ya. Tidak terlalu dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ditilik lagi, mengapa Yesus ini memilih tempat sederhana ya, yang untuk menyatakan pertama kali kuasanya gitu. Kan gak secara kebetulan Yesus memilih tempat ini, pasti ada alasannya. Seperti apa sih? Apa alasan Yesus, Pak Pendeta? Ya, oke. Jadi di Yohanes pasal yang kedua ini adalah catatan yang ditulis oleh Yohanes setelah Yesus mengumpulkan murid-murid yang pertama, maka Yesus memulai pelayanannya kepada orang banyak untuk mendedikasikan hidupnya menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain. Dan itu dia lakukan di satu desa kecil di Kana, daerah Galilea. Dan ini adalah asal sebenarnya yang dekat dengan tempat daripada Yesus. Jadi ini adalah daerah yang ada di sekitar Galilea, di mana Yesus ini sangat dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena ini adalah sebenarnya daerah dari mana Yesus berasal. Jadi Yesus memilih tempat itu untuk memulai sebuah pekerjaannya
untuk memberikan berkat, dampak, dan menunjukkan kuasa kealahan yang dia lakukan bagi banyak orang di dalam pelayanannya sebagai manusia tentunya. Jadi dari tempat terdekat dulu ya, di mana ia sudah dikenal oleh banyak orang, dia melakukan dari tempat terdekatnya terlebih dahulu. Oke, ini poin yang menarik. Dan kalau misalnya mau dilihat lagi, kan dari tempat terdekat, kenapa harus mujizatnya? Sekarang kan dari tempat, dari sisi tempat. Sekarang dari sisi objek yang dijadiin mujizat gitu ya. Kenapa nggak sesuatu yang wow gitu? Kenapa harus sesuatu yang kayaknya cuman ya perkawinan, image seseorang kehabisan anggur ya kan? Kalau misalnya pesta sekarang kalau habis makanan itu kan suatu hal yang memalukan bagi tuan rumah ya. Tapi ini kan juga kehabisan anggur, ini kenapa harus yang berhubungan dengan image gitu? Kenapa nggak yang membangkitkan kalau ada orang yang sakit langsung sembuh gitu? Atau nggak ada yang orang mati langsung wow gitu? Image kuasa seperti apa yang ingin diperkenalkan Yohanes melalui mujizat ini menurut Bang Jordan dan Kak Keisha? Oke, jadi kalau kita ngelihat mukjizat Tuhan ini memang betul ya, kalau kita hanya melihat sekilas saja sepertinya ini ya sepele sekali, begitu kan. Kalau kita bandingkan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa lainnya, entah itu menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang mati bahkan begitu kan. Tapi kalau saya melihat di sini dan pelajaran kita katakan di sini bahwa mujizat ini Yesus ingin memperkenalkan bahwa Dia adalah Yesus. Ya, dia adalah Yesus yang benar-benar peduli kepada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Tuhan itu benar-benar peduli gitu. Itu karunia yang sangat luar biasa. Tuhan ingin kita mengerti akan hal itu gitu. Ya, karena kita melihat bahwa apalagi di dalam adat istiadat orang Yahudi, ya, di mana perkawinan itu bisa berlangsung sampai beberapa hari, dan kalau misalnya tidak sampai habis anggur itu tidak disediakan, itu bisa merupakan sebuah aib keluarga mungkin kalau bisa saya boleh dikatakan gitu ya, bisa kok begini nih pesta nih gitu kan. Jadi di sana Tuhan benar-benar ingin menunjukkan bahwa Yohanes ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat peduli kepada kebutuhan kita sebagai manusia. Gitu loh. Tuhan tidak hanya hadir dalam hal rohani saja. Yohanes ingin menunjukkan itu. Yesus itu bukanlah sesosok Tuhan yang ingin pokoknya semuanya dalam hal rohani saja, tapi dalam hal badani sekalipun Tuhan itu sangat peduli sama kita. Dia tahu akan kebutuhan kita. Dia tahu akan dia tidak mau membuat kita malu sebagai anak-anaknya. Gitu. Dia tidak ingin nama kita jelek. Itu adalah Yesus yang ingin diperkenalkan oleh Yohanes. Dan satu lagi Yohanes juga ingin menunjukkan bahwa Yesus itu bekerja, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan manusia itu kadang-kadang kita nggak tahu kalau ternyata sudah terjadi mujizat. Ya, kalau saya membaca bolak-balik Yohanes 2 ini ya, dan beberapa referensi yang lainnya, kita tidak tahu apakah pengantin itu tahu kalau anggurnya habis. Karena sepanjang di Yohanes 2 ini dalam cerita perikop itu yang kita tahu itu interaksinya itu adalah antara keluarganya dan Yesus gitu kan, dan Maria lah yang meminta kepada Yesus. Kita tidak tahu apakah pengantinnya itu tahu atau enggak keadaan sebenarnya gitu. Ini mengingatkan saya bahwa dan menyadarkan saya adalah Tuhan itu sering membuat mujizat dalam kehidupan saya, tapi saya tidak tahu. Gitu loh. Saya tidak tahu. Saya bisa menerima hasil ya, saya lihat hasilnya ya, tapi saya tidak tahu ternyata itu adalah sebuah mujizat dari Tuhan sudah terjadi, tapi saya nggak sadar gitu. Yang paling simpel adalah kita bangun pagi misalnya. Gitu ya, kita bangun pagi. Siapa yang tahu tadi malam sebenarnya sudah ada orang jahat yang ingin masuk ke rumah kita untuk mencelakakan kita? Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu adalah kita bangun, gitu kan. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kita. Kita nggak sadar gitu. Mungkin jangan-jangan harusnya kalau nggak ada Tuhan tadi malam kita udah nggak tahu, dan nasib kita udah nggak tahu bagaimana. Ya kadang-kadang itu hal yang simpel mungkin membuat air menjadi anggur, tapi pelajarannya itu yang ditunjukkan sama Yohanes itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kak Keisha? Ya, kalau dari aku, kita lihat sendiri sih ya gimana Yesus itu dari dia lahir aja udah dengan kesederhanaan. Ya, gimana dia lahir di kandang domba dan dengan keluarga yang bukan keluarga yang kaya raya. Ya, dari situ aja kita udah melihat kalau Yesus itu adalah seorang yang sederhana. Dia mau di tempat-tempat yang sederhana. Seperti yang di mujizat pertamanya juga terlihat sepele, air menjadi anggur aja apa sih dilihat orang tuh, tapi ya
nggak ada orang yang bisa ngebuat itu selain Yesus itu sendiri. Dan dari mujizat ini juga kita lihat kalau orang-orang tuan rumah di perkawinan itu pasti akan malu kalau kalau anggurnya tiba-tiba udah habis. Ya, yang masih banyak tamunya tapi ternyata anggurnya udah habis, pasti itu akan jadi hal yang memalukan untuk orang tuan rumah itu sendiri. Dan akhirnya Yesus itu memberikan mujizat pertama itu di sana karena Yesus juga tahu apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Ya mungkin kalau kita lihat nih anggur kayaknya bukan dari sesuatu yang rohanian banget gitu, karena anggur ya mungkin terlihatnya kayak apa sih, itu bukan terlalu rohani, tapi kenapa Yesus mau membuat mujizat dari air menjadi anggur? Ya karena Yesus itu tahu sendiri kalau kebutuhannya ya pasti ada aja ya, seperti yang dibilang sama Bang Jordan juga, bukan secara rohani juga tapi secara jasmani juga pasti Yesus itu tahu kebutuhan kita semua. Dan dari mujizat ini dia menunjukkan kalau penyediaan kasih karunia-Nya itu yang tidak terbatas. Oke. Unending love ya yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi dari tempat yang dekat ya, dari tempat yang sederhana, sesuatu yang sederhana, kita bisa lihat bahwa kerendahan hati Yesus, kasih Yesus, dan juga Tuhan Yesus tuh tahu apa yang kita butuhkan secara jasmani pun. Tapi kalau kita baca lagi di pasal 2, ini ada perikop selanjutnya itu sepertinya langsung konfrontasi ya, seperti sikap Yesus ini sangat konfrontatif, dimana kita bisa lihat pada saat Yesus menyucikan bait Allah itu ia menghardik, sangat berbeda lah dengan apa yang di perikop sebelumnya tadi kita baca bahwa Yesus lemah lembut, Yesus penuh kasih, rendah hati, tadi Bang Jordan dan Kak Keisha sudah sampaikan. Nah kalau ini Pak Pendeta, ini sikap Yesus sangat konfrontatif gitu. Bagaimana Yesus itu menggunakan cambuk tali untuk mengusir para penukar uang dari bait Allah. Nah, pandangan kita terhadap karakter Yesus yang seperti ini, kita kan maunya sukanya Yesus yang penuh kasih, rendah hati. Tapi kalau misalnya yang keras seperti ini, bagaimana Pak Pendeta harusnya sikap hati kita? Iya, jadi pada peristiwa yang berikut ini terjadi di Yerusalem ya. Kalau tadi sudah diawali di desa kecil di Kana, mukjizat di tengah-tengah pesta pernikahan, kemudian Yesus berpindah ke Yerusalem di peristiwa yang tadi disebutkan, bagaimana Yesus menegur dengan tanda kutip cukup keras orang-orang yang ada di sekitar bait suci di dalam apa yang mereka lakukan. Jadi memang kalau kita lihat latar belakang ini adalah sebuah kebiasaan juga di sana pada waktu itu, ada domba-domba yang disediakan di sana untuk dijual. Orang-orang yang mau mempersembahkan korban. Kenapa? Nggak mungkin dia bawa jauh-jauh sekali dari tempatnya, membawa korban dari luar kota dan lain sebagainya. Dan disitulah nanti dia beli, dia tukar di sekitar bait suci itu. Dan itu sebenarnya sebuah kebutuhan yang normal sebenarnya. Uang yang dipakai juga adalah uang yang mereka khususkan untuk membeli korban itu. Tetapi kalau kita lihat pelajaran pentingnya di sini bahwa ketika orang-orang sibuk dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu atau bukan yang terpenting dan kemudian mengabaikan yang penting, disitulah Yesus tegur orang-orang itu. Mereka sibuk dengan urusan-urusan administrasi, kita katakan urusan-urusan bisnis ini, fokusnya bukan lagi kepada ibadah, penyembahan dan juga persembahan dari korban itu sendiri. Ini poin pertama yang kita bisa lihat. Kemudian yang kedua bagi saya adalah kasih Yesus itu selalu ada dua sisi. Dua sisi dalam arti yang tadi, dia penuh belas kasihan, penuh kemurahan, penuh pengampunan, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, ia juga tidak toleransi kepada dosa dan kesalahan. Dan Tuhan juga menegur dengan keras, tapi bukan menghukum ya, bukan supaya orang menderita, tetapi menggunakan pendekatan kasih yang lain supaya mengingatkan dan menyadarkan manusia. Jadi saya pikir ini tujuannya semua sama. Tujuannya sebenarnya semua adalah menunjukkan cinta kasih anugerah yang tidak terbatas itu. Tapi kadang pendekatannya dengan penuh belas kasihan, pengampunan, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga menggunakan versi yang lain yang tujuannya juga adalah mengasihi dan menyelamatkan. Oke. Jadi kita lihat
bahwa ketika kita fokus pada hal-hal eksternal bukan yang internal, itu juga Tuhan gak suka. Dan tadi dua karakter Tuhan dalam menunjukkan kasihnya ini perlu kita pelajari lebih dalam lagi, dan bagaimana cara kita menyikapinya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Untuk itu tetap bersama-sama dengan kami setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Tadi kita sudah membahas tentang mujizat di perkawinan Kana, dan kita juga melihat bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Kita sudah belajar bagaimana karakter Yesus dan bagaimana cara Yesus handle things, ya. Dan dari kedua peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ada masalah gitu ya. Ada sesuatu yang dianggap bencana besar gitu ya, baik di perkawinan Kana maupun ketika bait Allah itu sama-sama tidak bersih, ya kan? Dan disinilah Yesus menunjukkan kuasanya. Adakah pengalaman Anda ketika melihat hal serupa dalam kehidupan dan awalnya melihat masalah nih, tetapi diubah Tuhan menjadi satu hal yang berbeda? Mungkin dari Keisha? Oke, kalau dari aku, waktu itu aku pernah melayani di Kalimantan ya. Dan di saat itu ada anggota jemaat yang meninggal. Ya, tapi anak-anaknya ini udah anggota jemaat ini seorang nenek udah lumayan tua, dan ada anak-anaknya juga, tapi anak-anaknya ini bukan Advent. Dan di saat itu, di saat beliau meninggal, kami akhirnya mengadakan penghiburan yang didengar oleh anak-anaknya dan bahkan seluruh penduduk di sana yang notabene bukan seorang Advent. Jadi puji Tuhan, walaupun di saat bencana itu Tuhan pakai saya dan teman saya untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, puji Tuhan untuk hal itu. Dari Bang Jordan? Iya, masih ingat nggak dengan cerita di Yohanes juga, Yohanes 9 itu, ya, itu salah satu pasal favorit saya pada saat Yesus menyembuhkan orang buta yang dari lahir di dekat kolam Siloam pada saat itu di Yohanes 9. Mungkin nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan masuk ke sana ya. Tapi sedikit yang mau saya ambil dari sana adalah pada saat Yesus dan murid-muridnya melihat orang buta yang dari lahir ini, kan langsung pertanyaan murid-muridnya adalah, Rabi, ini kenapa ini orang ini buta? Gitu kan, siapa yang berdosa? Ya kan, siapa yang berdosa, dianya atau
atau ayah ibunya, karena kan pemahaman mereka itu kan bahwa bagi orang Yahudi ini pokoknya kalau namanya ada penyakit, kecelakaan segala macam itu berarti lagi dihukum Tuhan gitu kan, karena berbuat dosa. Tapi jawaban Tuhan, Yesus sangat mencengangkan gitu, bukan orang ini atau bukan ayah dan ibunya, bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan gitu loh. Kita melihat ada orang buta dari lahir, kenapa dia buta dari lahir? Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Jujur pada saat saya membaca ayat ini dan merenungkan ayat ini, itu benar-benar mengubah persepsi saya dalam melihat keadaan dunia yang sudah gelap dengan segala masalah yang ada di dunia dan dosanya ini gitu. Kalau dulu mungkin kalau saya melihat ada kedukaan, ada masalah, baik itu terjadi sama orang lain ataupun terjadi dalam kehidupan saya otomatis saya akan pasti bilang, kenapa sih Tuhan gitu kan, kenapa sebegini sih Tuhan, emang Tuhan gak bisa kasih jalan atau apa, emang Tuhan gak bisa sembuhin, emang Tuhan gak bisa hindarin dari kecelakaan, emang Tuhan, emang pokoknya jadi gitu. Tapi pada saat ada ayat ini gitu, baru akhirnya hidup saya, ini pengalaman pribadi ya, hidup saya diubahkan. Bagaimana cara saya memandang masalah adalah, misalnya terjadi sebuah masalah atau duka cita, baik itu orang lain atau diri saya, gantinya saya bilang kenapa Tuhan, malah saya jadi berpikir, oh ini berarti akan terjadi sesuatu nih. Ini berarti Tuhan nanti ini akan menunjukkan sesuatu nih yang luar biasa nih. Itu jadi pada saat saya menanggapi masalah dengan seperti itu, hidup saya akan menjadi lebih bahagia. Karena apa? Karena begitu saya melihat masalah, gantinya saya down atau bahkan mungkin mengutuki Tuhan, tapi malah pada saat saya melihat masalah, saya justru memuji Tuhan. Jadi saya menunggu gitu, jadi menunggu. Dan itu juga yang sudah banyak saya sampaikan kepada teman-teman saya yang menerima masalah, udah tenang aja. Tuhan pasti akan, ini dibalik ini, pasti nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar nih. Tunggu aja, gitu. Oke, ini kayak berhubungan dengan waktu lalu kita belajar tentang persisten ya di season yang kemarin ya. Dan inilah hal yang mau Tuhan kasih tunjuk untuk kita, bahwa tadi dalam masalah itu sebenarnya ada kuasa yang Tuhan mau tunjukkan. Thank you Bang Jordan, Pak Pendeta. Ya, jadi kalau kita lihat di pelajaran ini bahwa kehadiran Tuhan di dalam kegelapan itu, dalam tanda kutip ya, ini kan kegelapan di orang yang menikah, kehabisan anggur dan juga hal yang terjadi di bait suci, maka ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan di dalam sesuatu atau dalam hidup kita ini mampu mengubah kegelapan menjadi terang, kesempitan menjadi kesempatan, mengubah hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, mengubah yang tidak ada harapan menjadi sesuatu yang memberikan harapan yang baik. Jadi saya pikir dalam pengalaman hidup sehari-hari selalu banyak hal kita rasakan bahwa Tuhan terlibat campur tangan yang tadinya bagi kita kesulitan, tapi dengan kehadiran Tuhan, keterlibatan Tuhan itu bisa diubah menjadi sesuatu yang akhirnya kita sadari bahwa itulah yang terbaik yang kemudian di dalam hidup kita. Dan ada satu juga hal yang perlu kita perhatikan dalam peristiwa bagaimana Yesus membersihkan bait suci. Ini juga sebenarnya mengarah kepada satu hal yang jauh di depan, bagaimana Yesus tidak mau menganggap sepele dan mengabaikan makna rohani dari pekerjaan bait suci. Karena ini sebenarnya melambangkan dari diri Yesus sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan semua di dalam bait suci itu sebenarnya merujuk kepada nanti penggenapannya oleh pengorbanan Yesus Kristus, pengampunan dan melalui kematiannya. Jadi Yesus tidak mau kita mengabaikan ataupun menganggap sepele tentang makna dari bait suci, kekudusan bait suci. Dan kekudusan bait suci itu terletak kepada pengampunan dan penebusan. Karena semua yang dilakukan di bait suci itu sebenarnya merujuk semua kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa bahwa keselamatan kita lah berkat terbesar yang Tuhan berikan. Itu sebabnya tidak boleh sesuatu atau seseorang yang membuat kita kehilangan keselamatan kita. Sama seperti orang-orang ini, fokusnya sudah bisnis, fokusnya sudah domba, fokusnya sudah uang, sehingga dia lupa makna dari bait suci itu sendiri. Ngapain mereka ke bait suci, mereka udah lupa gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Dan tadi karena Pak Pendeta singgung juga tentang hal yang terjadi di bait suci ini ya, para penukar uang itu, para penjual binatang, ya bahkan tadi kalau kita diskusi tadi sebelum ini, Bang Jordan bilang bahkan seluruh orang Farisi ya, di berdasarkan buku Kerinduan Segala Zaman ya Bang ya, itu kabur, lari mereka ya. Kenapa
mengapa demikian? Apa karena mereka takut, merasa bersalah, atau gimana sampai mereka lari? Apa karena mungkin Tuhan menunjukkan murkanya? Kenapa mereka lari gitu ya? Apa mungkin adakah hal serupa gimana kita mengalami sisi karakter Tuhan yang sungguh mungkin keras gitu ya? Gimana kita menghadapinya? Apakah kita akan lari atau apa yang seharusnya kita lakukan seperti itu? Pak Pendeta? Ya, jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa ada sisi kasih Allah itu yang menegur kita. Dan tapi jangan lupa tujuan Tuhan itu menyelamatkan kita. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita tinggalkan Tuhan. Justru dari pengalaman yang terjadi itu memberikan kita pelajaran hal apa yang Tuhan mau ubah dalam diri kita. Jadi kalau kita justru menjauh dari Tuhan, itu sama dengan orang-orang yang lari ini. Nah, itu gambarannya. Tapi ketika kita boleh menyadari kalau Tuhan sedang mengingatkan kita dengan cara yang mungkin kita tidak nyaman, tapi sebenarnya Tuhan sedang ingin menyelamatkan kita. Ini kita harus sadari. Jadi tidak selamanya dalam hidup kita seperti yang kita harapkan. Terkadang ada hal-hal yang Tuhan sedang gunakan untuk sebenarnya tujuan menyelamatkan kita sendiri. Oke, kalau dari aku ya, dari sini kita bisa lihat gitu perbedaannya. Dari yang pertama itu kan tentang mujizat ya. Dan habis itu ke menyucikan bait Allah. Ini perbedaan sifat Yesus yang lumayan dari tadinya memberikan mujizat, yang mengasihi dengan karunia-Nya, dan sampai ke menyucikan bait Allah. Di sini dia sampai pakai cambuk buat ngusir pedagang-pedagang. Nah, dari sini kita lihat kalau Yesus itu bukan Tuhan yang dia mengasihi selalu, yang ya dia memang kasih ya, tapi dia bukan yang kalau kita berbuat yang salah dia tetap ya udah nggak apa-apa, nggak mungkin kayak gitu. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang kalau kita ada salah pasti dia akan tegur atau kasih tahu. Ya mungkin kita akan dapat dari entah dari masalah yang kita hadapi atau entah dari kekurangan yang kita alami, ya itu pasti kita akan mendapatkan teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada kita saat kita berbuat salah. Dan di sini juga kita bisa melihat gitu sifat Yesus yang seperti ini, bagaimana yang kita harus hadapi. Apa kita terus ngelakuin kesalahan karena kita mungkin mikir Yesus itu pasti pengampun, pasti dia pengasih, dia pasti maafin kita kok apa yang baik kita lakuin ya. Tapi kalau di parikop selanjutnya kita lihat ketegasan dia seperti apa ya, dan sikap kita untuk melakukan untuk menghadapi sikap Yesus seperti itu adalah dengan melakukan apa yang memang seharusnya Tuhan mau, bukan melakukan sesuatu yang kita mau aja tuh. Amin. Thank you Kak Keisha. Oke. Kalau kita lihat lagi dengan seksama cerita perikop mengenai Yesus membersihkan bait suci ini, kita tahu tadi sudah dibahas ya, dia memegang cambuk, dia bongkar itu balikan meja segala macam, dia mungkin domba-domba dalam kandang berlarian segala macam. Tapi kita perhatikan nggak? Walaupun dia pegang cambuk, walaupun dia membersihkan itu semua, dia tidak pernah mencambuk orangnya. Dia tidak gunakan cambuknya itu untuk menghajar orang-orang yang ada di situ. Dia tidak tendangin orang-orang itu gitu. Dia tidak dorong-dorong itu orang. Tapi apanya yang dia bersihkan itu apanya? Benda-benda. Ya benda-bendanya gitu kan. Ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwa pada saat Yesus melakukan hal seperti itu dalam kehidupan kita, dia itu bukan benci sama si penjual-penjual ini. Yesus tidak pernah benci atau kesal. Mungkin kalau saya akan kesal gitu sebagai manusia berdosa ya dengan orang-orang yang mengotori gereja ini. Ibaratnya gitu kan, saya kesal dengan orangnya. Tapi Yesus tidak pernah kesal atau benci dengan orangnya gitu. Yesus benci kepada kelakuannya, kepada dosanya. Itu yang ingin dia hajar. Ya, itu yang ingin dia bersihkan. Tapi kalau orangnya, dia tidak pernah sama sekali membenci kepada orangnya. Dia tidak pernah membenci kepada kita. Gitu loh, dalam apapun kejahatan atau dosa seperti apapun yang kita lakukan, dia benci sama dosa kita, tapi dia tidak benci kepada kita. Dan memang betul
mereka akhirnya pedagang-pedagang ini pada lari gitu kan, memang betul karena mereka takut, mereka melihat sesosok. Jadi pada saat itu mereka melihat sesosok yang memang melihat seperti orang yang berkuasa sekali gitu. Tidak ada rasa keberanian mereka untuk menghadapi orang ini gitu kan. Tidak ada keberanian. Tapi sebenarnya kalau kita yang sudah hidup dekat dengan Yesus, ya sometimes memang Yesus Tuhan perlu untuk menyesah kelakuan kita, ya, untuk menghardik kelakuan kita, oleh karena mungkin kita sudah semakin jauh dari Tuhan gitu kan. Kemudian kadang-kadang Tuhan harus mengambil sesuatu dalam kehidupan kita, sebenarnya gunanya apa? Untuk mengembalikan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan gitu loh. Karena pada saat meja-meja itu dibalikan, ibaratnya ini orang kehilangan pekerjaan kan. Iya kan, ini tadinya dia bisa menjual domba, sekarang dia kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang kita juga begitu loh. Kadang-kadang sesuatu itu harus diambil dulu dari kita. Gitu. Mungkin kita akan bisa kehilangan pekerjaan. Jangan-jangan pekerjaan kita selama ini memang menjauhkan kita dari Tuhan. Gitu kan, mungkin kita kehilangan, ya apapun lah kita bisa kehilangan, tapi sebenarnya kita tidak perlu lari dari Tuhan. Ya, karena kita tahu Tuhan mengizinkan itu semua, Tuhan melakukan itu semua oleh karena Dia itu sebenarnya sayang sama kita. Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah justru semakin datang kepada Tuhan, lebih dekat pada Tuhan, dan justru minta ampun, meminta berkat dari Tuhan. Amin. Baik, ini adalah satu hal yang buat saya pribadi, ini adalah satu berkat ya. Suatu berkat yang saya sangat nikmati, dan saya harap sahabat-sahabat Inverse juga menikmati berkat yang sudah dengarkan bersama-sama dan lebih mendalami lagi Injil dari Yohanes di pasal 2 ini. Tidak terasa kita sudah berada pada akhir diskusi episode kedua Injil Yohanes awal pelayanan Kristus. Pendeta Eben dan Bang Jordan boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi poin penting juga di peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang besar itu, pencipta alam semesta dan lain sebagainya, Dia juga Allah yang peduli dengan hidup kita. Walaupun hal-hal yang sepele dan sederhana seperti pesta pernikahan yang ada di Kana itu menunjukkan bahwa Dia mau peduli dan mau terlibat di dalam hidup kita, sekalipun mungkin itu hal yang kecil dan sepele bagi kita. Dan di peristiwa yang berikutnya kita dapati bahwa Yesus mau mengajar kita untuk fokus kepada hal yang paling utama, hal yang terpenting, keselamatan kita. Itulah yang Dia lakukan di bait suci itu. Dia mau fokus utama kita adalah sesuatu yang terpenting. Hal-hal yang lain itu penting. Bukan sesuatu yang salah mereka jualan domba di sana ataupun penukar uang, karena itu kebutuhan dari orang-orang yang datang tadi. Tapi kalau fokus kita sudah teralihkan kepada hal-hal yang hal seperti itu, tidak ke fokus utama yaitu keselamatan dan kebenaran itu sendiri, maka Tuhan sedang mau mengingatkan dan menegur kita. Ini poin yang saya mau tekankan. Amin. Jordan? Ya, memang ini adalah menguatkan kita bahwa tidak ada dalam kehidupan kita yang terlalu sepele di mata Tuhan. Semuanya itu berharga di mata Tuhan. Mungkin jangan-jangan malah kita yang mengira itu adalah hal sepele. Tapi di mata Tuhan itu tidak sepele. Ya, jadi jangan pernah takut bahwa dalam hal yang paling kecil sekalipun kita anggap Tuhan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Dan pada saat sekalipun kita merasa kita sedang ditegur oleh Tuhan oleh karena perbuatan kita yang sudah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, janganlah kita lari daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu benar-benar membuka tangannya untuk menerima kita kembali dalam pertobatan kita. Amin. Kak Keisha boleh tetap kita doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu pada kami untuk mendalami Alkitab ini. Dan pada saat ini kami telah selesai Bapa, biarlah apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan, bahkan kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pelajaran kami pada saat ini bisa menjadi terang-terang bagi sekeliling kami, dan kami juga boleh menjadi terang bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, dalam nama kami telah berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta Eben, Bang Jordan, dan Kak Keisha, serta seluruh sahabat Inverse yang sudah bersama-sama dengan kami pada diskusi kali ini. Semoga pelayanan Kristus yang pertama ini boleh encourage kita, boleh membangunkan semangat kita untuk melanjutkan pelayanan bagi Tuhan dan bagi sesama, ataupun
memulai pelayanan kita ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode selanjutnya. And remember to always dive deeper into the verse and verse. Bye.